Beda masa, beda pula perilaku. Dan tentu saja ungkapan ini berlaku di berbagai golongan atau kelompok masyarakat. Pada suku Dayak, beberapa tradisi memang menjadi perbincangan hangat di Indonesia, bahkan mungkin sampai di dunia internasional. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Dalam berbagai kebiasaan atau tradisi lama suku Dayak, banyak hal yang sudah tidak lagi dilakukan atau digunakan. Hal tersebut tentu saja seiring dengan berkembangnya teknologi, salah satunya dalam hal komunikasi dan informasi, sehingga segala informasi di luar sudah dapat diakses dengan baik. Berikut 3 benda yang telah menjadi media untuk menyampaikan pesan pada suku Dayak di masa lampau. Mangkok merah bukanlah ilmu atau ajimat. Namun, mangkok merah adalah sebuah benda yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Mangkok merah adalah sebuah mangkuk yang diolesi cat berwarna merah. Pada zaman dahulu, mangkok merah diolesi dengan getah akar kayu. Kayu tersebut dinamai jaranang karena getah kayu tersebut berwarna merah, sehingga benda tersebut dinamai mangkok merah. Mangkok merah sebuah mangkuk yang telah diolesi getah pohon jaranang serta dilengkapi dengan beberapa peraga adat. Mangkok merah adalah alat komunikasi yang dikirimkan oleh manusia atau tangan ke tangan dari satu kampung ke kampung lainnya, yang diantarkan secara estafet atau bergantian hingga sampai pada beberapa kampung lainnya. Mangkok merah berisi pesan. Pesan tersebut adalah pesan perang. Perang yang ditimbulkan oleh konflik yang melibatkan golongan, keluarga, atau suku, terutama suku Dayak. Sehingga mangkok merah adalah sesuatu yang disakralkan, dan karena itu penggunaannya sudah pasti tidak sembarangan. Pesan pada mangkok merah memang tidak dibuat seperti pesan umumnya. Namun, masyarakat suku Dayak sudah pasti menerjemahkan mangkok merah adalah ajakan perang, ajakan yang baku dan mengikat. Sehingga, pada zaman dahulu, ketika mendapatkan atau melihat mangkok merah datang pada kampung, mereka sesegera mungkin melakukan pertemuan dengan para tokoh maupun tetua sebelum mereka mempersiapkan peralatan dan berangkat berperang. Karena pesan mangkok merah hanya satu, ialah ajakan berperang. Mangkok merah dibuat dan dijalankan setelah melalui pertimbangan yang sangat matang. Bahkan ada yang melakukan ritual minta petunjuk dari leluhur, atau biasa diistilahkan batanung atau nanung terlebih dahulu, barulah melalui proses pembuatan, ritual, dan pengiriman. Hal tersebut supaya tidak salah dalam mengambil tindakan, karena akan banyak menimbulkan korban, baik dari pihak lawan maupun pihak yang bersengketa. Mangkok merah tidak boleh ditahan atau didiamkan pada satu kampung yang dituju, karena pesan tersebut sesegera mungkin menyebar dan bila mana ditahan, maka akan dikenakan sanksi adat. Mangkok merah terakhir dijalankan di Kalimantan Barat kurang lebih pada tahun 2007. Setelah itu hingga kini belum pernah dijalankan lagi. Hal tersebut sudah pasti dipengaruhi oleh perkembangan zaman, di mana setiap permasalahan, terutama yang bersinggungan antar suku, dapat diakses dengan mudah melalui alat komunikasi dan informasi, sehingga masyarakat sudah dapat menyimpulkan dan menyikapi hal tersebut dengan baik.
Selain mangkok merah, di beberapa wilayah adat suku Dayak, khususnya di Kalimantan Barat, sebagian besar masyarakat adat masih menggunakan biji pinang sebagai media pesan. Namun, pesan yang terkandung bukan untuk berperang, seperti mangkok merah, melainkan undangan dalam kegiatan pesta. Umumnya buah pinang pada masyarakat adat, khususnya suku Dayak, digunakan sebagai bahan ngirih atau ngampak dalam bahasa Bangahe. Dan pada zaman dahulu, menyodorkan bahan untuk ngampak adalah salah satu cara yang mengandung makna menyapa dan menjadi pembuka kata. Biji pinang dalam konteks undangan mengandung pesan kekeluargaan, dan biasanya yang diundang dengan biji pinang adalah keluarga, terutama untuk keluarga dekat. Untuk membuat biji pinang seyogyanya menjadi sebuah media undangan memang tidak dilakukan begitu saja, akan tetapi melalui prosesi adat. Prosesi tersebut biasanya masuk dalam rangkaian rencana atau agenda sebuah kegiatan pesta dimaksud. Penggunaan biji pinang sebagai media undangan tidak dipakai pada semua pesta, namun hanya pada pesta tertentu saja. Di antaranya pada pesta gawe babalak, gawe batenek, dan gawe panganten. Biji pinang dibelah kecil-kecil dan diantarkan oleh orang yang telah dipercayai. Hingga saat ini, biji pinang masih digunakan dan sudah dilengkapi dengan kertas undangan, sehingga selain biji pinang, undangan tertulis pun tersampaikan. Selain mangkok merah dan biji pinang, masyarakat adat suku Dayak juga menggunakan gong untuk menyampaikan sebuah pesan. Hal tersebut tentu saja menjadi hal yang biasa dan lumrah dilakukan pada zaman dahulu, di mana untuk mengumpulkan warga secara cepat memang bukan hal yang terhitung mudah, sehingga bunyi gong menjadi isyarat atau penyampai sebuah pesan. Dalam penggunaan dimaksud, gong tidak dikirim seperti halnya mangkok merah dan biji pinang, namun dengan cara dipukul. Bunyi gong memang hanya mampu menjangkau jarak tertentu, namun hal tersebut sudah sangat membantu. Bahkan beberapa kampung lain yang berdekatan dapat menerima isyarat bunyi tersebut. Saudaraku, di zaman dahulu, alat untuk berkomunikasi belum secanggih seperti sekarang ini. Namun, pada suku Dayak telah melakukan beberapa benda sebagai media untuk berkomunikasi, terutama dalam hal menyampaikan pesan. Pesan yang menggunakan gong tentunya hanya berlaku untuk hal-hal tertentu saja. Salah satunya pada saat salah satu warga ada yang meninggal dunia. Sehingga pada zaman dahulu bunyi gong tersebut untuk memberitahukan warga lainnya. Selain yang di perkampungan, bunyi tersebut untuk yang sedang berada di ladang atau di hutan. Bunyi gong tidak serta-merta berisi pesan duka, namun ada bunyi-bunyi tertentu. Bunyi gong tersebut diistilahkan aguk bakar. Nah, saudaraku, itu tadi ketiga media yang sering digunakan sebagai pesan pada zaman dahulu oleh suku Dayak di beberapa wilayah adat di Kalimantan Barat. Mungkin bisa saja berbeda dengan suku Dayak di wilayah adat lainnya. Semoga tayangan ini menjadi informasi yang bermanfaat. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di tayangan lainnya.
Untuk yang baru bergabung, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe. Sukai dan bagikan kiranya menarik. Silahkan berkomentar bila ada tanggapan atau saran. Akhir kata, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Cupata.